Kita akan membahas saham terbaik di sektor farmasi. Saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh negara-negara di dunia, berdampak signifikan terhadap perekonomian bangsa kita, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Meski begitu, ada pula beberapa perusahaan yang tak ikut terdampak. Menurut bisnis.com, beberapa analis memperkirakan laju saham emiten farmasi akan lebih cepat menemukan momentum pemulihan saat IHSG mulai bugar atau mulai pulih kembali. Menurut Kepala Riset Praus Capital Alfred Nenggolan, sektor farmasi cukup diuntungkan dengan kasus besar penyebaran COVID ini. Sektor farmasi menjadi rumah bagi emiten defensif dengan ekspektasi bahwa performa keuangannya akan lebih baik dibandingkan dengan sektor yang lain. Jadi kita akan membahas satu sektor yang disebut defensif dan performa keuangannya akan lebih baik daripada sektor yang lain. Nah, pada tabel ini kita akan melihat perbandingan saham sektor farmasi. Ada 10 saham sektor farmasi. Yang pertama DVLA atau Daria Varia Laboratoria, INAF Indofarma, KF Kimia Farma. INAF dan KF ini emiten BUMN. Kalbe Farma KLBF, Merck, PH atau Papros, PFA atau Piridam Farma, SCPI, Sido muncul, TSPC, Temposcan. Nah, di sini kita lihat harga pada tanggal 28 Agustus dari ke-10 saham ini. Kemudian kita bisa lihat juga nilai buku dan earning per share yang disetahunkan pada kuartal kedua 2020 ini dari ke-10 saham. Juga di sini ditampilkan earning per share tahun 2019. Nanti kita lihat ada juga tabel dividennya, sehingga nanti kita dapatkan berapa besar dividen payout ratio untuk emiten farmasi ini. Di tabel ini juga kita tampilkan liabilities, total equity, dengan tujuan nanti kita bisa dapatkan juga PER, DER, dan PBV. Jadi ketiga parameter inilah yang akan kita bandingkan dari emiten-emiten farmasi ini. PER, DER, dan PBV. Nah, berdasarkan posisi harga 28 Agustus dan laporan keuangan triwulan 2 2020, kita dapatkan PER dari ke-10 saham ini. Untuk PER ini kita kategorikan masuk kategori yang baik itu apabila PER-nya di bawah 15 kali. Di bawah 15 kali. Nah, kita dapatkan di sini yang ada 3 yang terbaik. Yang pertama Daya Varia Laboratoria dengan PER 10,9, kemudian SCPI 0,4 dan TSPC 8,4. Kemudian untuk DER kita lihat DVLA kembali lagi masuk emiten yang terbaik dengan 0,4. Untuk DER ini kita kategorikan DER yang baik itu di bawah 1,5. Kemudian yang terbaik berikutnya KLBF 0,3, Merck 0,5, PFA 0,5, SCPI 1,4, Sido 0,1, dan TSPC 0,5. Kemudian untuk PBV ini price to business value, jadi harga dibandingkan dengan nilai bukunya. Ini kita ambil yang terbaik itu adalah yang angkanya di bawah 1,5 kali. Ada 2 emiten, SCPI 0,1 dan TSPC 1,1. Nah, dari ketiga parameter ini, PER, DER, dan PBV, kita dapatkan ada 2 emiten yang di ketiga komponen ini tadi, PER, DER, dan PBV memperoleh nilai yang baik.
Jadi ada dua emiten, SCPI dan TSPC. Nah, dari ukuran-ukuran tadi, maka kita bisa lihat bahwa untuk saham SCPI dan TSPC ini, SCPI ini adalah salah satu saham yang sudah berupaya untuk delisting dari BEJ dari tahun 2014, namun sampai sekarang belum terwujud. Dan saham ini hampir-hampir tidak ada pergerakan atau tidak ada transaksi setiap hari. Sedangkan TSPC, nah ini juga sebenarnya tidak terlalu liquid, namun transaksi hariannya masih lumayan, masih selalu ada transaksi setiap hari. Nah, kalau kita lihat di sini, TSPC ini dari DPR-nya juga, DPR-nya 41%, artinya dari 100 rupiah misalnya earning per share-nya, maka 41 rupiah itu dibagikan kepada pemegang saham dan 59 rupiah dipakai untuk modal kerja dari perusahaan. Jadi ini merupakan satu rasio yang cukup baik, artinya dividen, investor juga memperoleh dividen dan juga masih ada disisakan sebesar 59% untuk kegiatan-kegiatan pengembangan usaha. Jadi demikian rekan-rekan investor, pembahasan pada kesempatan ini mengenai sektor farmasi, di mana dari komponen PER, DR, dan PB tadi yang terbaik adalah SCPI dan TSPC. Namun mengingat SCPI tidak aktif sama sekali, maka kita simpulkan yang terbaik di periode ini adalah Temposcan Pacific. Demikian saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita investor. Salam sehat.